Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Nur Hasanah dengan NIM 22060357, kelas B2 tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran literasi sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Aurelia Saktiani, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran literasi yang telah saya buat. Pertama, di sini saya mengangkat tema mengembangkan kemampuan berbicara melalui cerita naratif. Nah, tema ini bertujuan untuk melatih keterampilan berbicara siswa dengan memanfaatkan cerita naratif sebagai bahan pembelajaran. Cerita naratif seperti cerita rakyat atau dongeng dapat memberikan konteks yang menarik dan bermakna bagi siswa untuk belajar berbicara dengan runtut, jelas, serta ekspresif. Nah, dalam tema ini saya menggunakan beberapa langkah dalam pengembangan kemampuan berbicara dengan cerita naratif ini. Yang pertama, pemahaman cerita, di mana siswa dapat memahami isi cerita naratif melalui teks atau media lainnya. Yang kedua, diskusi dan kolaborasi, di mana siswa itu berdiskusi dalam kelompok untuk menyusun ulang alur cerita. Yang ketiga, latihan berbicara. Yang keempat, yaitu unjuk kerja, di mana siswa menceritakan kembali cerita di depan kelas untuk dinilai berdasarkan kejelasan, ekspresi, dan runtutan alur cerita. Adapun rencana pembelajaran literasi ini dirancang untuk siswa kelas 4 sekolah dasar dengan durasi waktu 2 jam pembelajaran atau 2 kali 35 menit. Nah, di sini saya mencantumkan atau menargetkan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami alur cerita, baik mulai dari orientasi, komplikasi, hingga resolusi dari media poster dan buku cerita. Tujuan yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali cerita rakyat asal-usul Minangkabau menggunakan kata-kata sendiri dengan intonasi yang jelas dan lancar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa mampu menyampaikan cerita secara terstruktur sesuai dengan alur cerita. Baik, sekarang kita masuk ke bagian langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Pembelajaran dimulai dengan guru yang memberikan pertanyaan seperti misalkan, apakah kalian pernah mendengar cerita rakyat Minangkabau? Atau menurut kalian, mengapa Minangkabau dikenal dengan tanduk kerbau? Nah, langkah selanjutnya, guru memperlihatkan poster dan mengajak siswa untuk mengamati gambar serta membaca judul bersama-sama. Nah, apabila di sekolahnya terdapat proyektor, LCD atau TV, guru bisa menampilkan poster ini menggunakan proyektor tersebut. Kalau misalkan di sekolahnya tidak ada, guru bisa mencetaknya jadi ukuran yang cukup besar sampai bisa dilihat oleh murid. Nah, kegiatan yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya tadi sudah saya sebutkan di atas yang tiga ini. Selanjutnya masuk ke kegiatan inti dengan alokasi waktu 55 menit. Yang pertama, kegiatan mengamati. Pertama-tama, guru akan membacakan cerita asal-usul Minangkabau dari teks bacaan sambil menunjukkan poin-poin penting yang berada di poster. Posternya ini. Nah, ini poin-poin penting yang ada di poster, bagian orientasi, komplikasi, serta resolusi. Kembali lagi, setelah guru membacakan cerita tersebut, siswa diminta untuk memperhatikan, mendengarkan isi cerita, alur, karakter, dan pesan moral yang sudah disampaikan oleh guru. Selanjutnya, siswa diminta untuk mencatatkan poin-poin penting yang mereka amati dari cerita dan gambar yang ada pada poster. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan pemantik. Contohnya, apa yang terjadi di awal cerita? Atau siapa sajakah tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Setelah selesai kegiatan untuk mengamati, nanti kita akan memasuki kegiatan bertanya dengan alokasi waktu 5 menit. Nah, di sini siswa itu diberi kesempatan oleh guru untuk bertanya
apapun tentang cerita yang baru saja mereka dengarkan. Selanjutnya, guru menjelaskan dan meluruskan jika ada hal yang kurang dipahami oleh siswa. Setelah itu, masuk ke kegiatan mengeksplorasi dan diskusi kelompok dengan alokasi waktu 25 menit. Nanti pertama-tama siswa akan dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Selanjutnya, tiap kelompok itu diberi waktu untuk berdiskusi, untuk menyusun kembali alur cerita yang tadi sudah dibacakan dan berdasarkan dengan poster serta teks bacaan. Setelah diskusi selesai, Setelah diskusi, setiap kelompok diminta untuk menyusun ulang cerita dengan gaya mereka sendiri, lengkap dengan dialog sederhananya. Kan di dalam ceritanya itu ada dialog. Nah, nanti mereka juga akan diminta memasukkan dialog-dialog tersebut, tetapi boleh menggunakan bahasa mereka sendiri. Selanjutnya, siswa berlatih menceritakan cerita menggunakan intonasi, ekspresi, dan kosakata yang sesuai. Jadi di sini siswa berlatih bersama anggota kelompoknya. Selanjutnya, masuk ke kegiatan mengkomunikasikan dengan durasi waktu 15 menit. Nah, di sini perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk menceritakan kembali cerita asal-usul Minangkabau. Setelah itu, guru dan siswa lain akan memberikan umpan balik terkait alur, intonasi, dan ekspresi. Yang terakhir, guru memberi apresiasi untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dan menceritakan kembali cerita di depan kelas. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup dengan alokasi waktu 5 menit. Di sini guru bersama siswa akan merefleksikan atau menyimpulkan pembelajaran tentang cerita naratif tadi, tentang alur ceritanya, pesan moral, dan juga pentingnya intonasi serta ekspresi saat seseorang bercerita. Yang terakhir, guru memberikan apresiasi kepada siswa atas keberanian dan kreativitas mereka dalam pembelajaran hari itu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penilaian di dalam rencana pembelajaran tadi. Ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu penilaian proses, di mana saya akan menilai yang pertama keaktifan siswa saat diskusi kelompok, yang kedua partisipasi siswa dalam menjawab pertanyaan. Kemudian saya juga akan melakukan penilaian unjuk kerja. Nah, aspek yang dinilai ini ada 4. Yang pertama, intonasi, yang meliputi kejelasan suara dan penekanan pada bagian penting dalam cerita. Aspek yang kedua yaitu ekspresi, yaitu penggunaan wajah dan gerakan tubuh. Aspek ketiga adalah struktur cerita atau alur cerita, atau bagaimana anak itu dapat menyampaikan alur cerita tersebut, gitu, apakah tersampaikan dengan baik atau tidak. Jadi harus berurutan dan terstruktur. Aspek yang keempat yaitu kepercayaan diri, di mana di sini tuh siswa dapat berbicara dengan lancar dan percaya diri. Adapun rubrik penilaiannya seperti ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ya, aspek-aspek yang akan dinilai. Ini terakhir saya menyisipkan media dan bahan ajar. Ini ada poster yang saya buat sendiri. Di sini ada poin-poin penting bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian di bawah ini ada buku cerita. Nah, ini juga buku ceritanya saya buat sendiri, namun ceritanya itu saya ambil dari YouTube, tapi saya buat menjadi buku cerita. Nah, ini ada buku cerita yang tadi saya lampirkan di bagian bawah. Nah, ini sudah saya buka melalui aplikasi Canva. Ini ada cerita rakyat asal-usul Minangkabau. Ya, bisa dilihat. Ini saya membuat buku cerita yang simpel dan mudah dengan isi narasi yang masih sederhana. Oke, kita kembali lagi ke ini. Nah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan dari rencana pembelajaran literasi yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.